di dunia elektronik, kita pasti kenal 3 komponen dasarnya kan? Ada resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, kalau resistor dan kapasitor itu lumayan gampang dimengerti, yang ketiga ini nih, induktor, sering banget bikin kita garuk-garuk kepala. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik sebuah gulungan kawat yang kelihatannya sederhana ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kedengarannya aneh banget. Apa coba hubungannya turbin air raksasa yang super berat sama charger ponsel canggih yang ada di kantong kita sekarang? Percaya deh, jawaban dari pertanyaan ini itu adalah kunci buat ngerti semuanya. Jawaban dari teka-teki tadi itu bakal langsung ngebawa kita ke inti dari apa itu induktor. Jadi, yuk kita bedah bareng-bareng analogi yang keren ini. Oke, secara buku teks, induktor itu adalah komponen yang nyimpen energi di medan magnet. Dan ciri khas utamanya adalah dia itu menentang segala bentuk perubahan arus listrik yang lewat. Tapi, oke, definisi ini agak kaku ya. Tenang, analogi turbin air tadi bakal bikin ini semua jadi jauh lebih masuk akal. Sip, ayo kita bangun analoginya. Bayangin ada pipa air yang gede banget. Terus, di tengah-tengah pipa itu kita pasang sebuah penghalang. Turbin air yang super besar dan super berat. Sekarang kita bakal lihat gimana turbin ini bekerja. Dan perilakunya ini adalah inti dari sebuah konsep yang namanya inersia atau kelembaman. Jadi ada 3 tahap penting di sini. Pertama, waktu pompa air baru dinyalain, turbin yang berat ini bakal nahan aliran. Jadi airnya ngalir pelan dulu. Terus yang kedua, begitu turbinnya udah muter kencang, hambatannya hampir nggak ada, air pun ngalir lancar jaya. Dan ini yang paling penting, tahap ketiga, waktu pompa dimatiin, momentum putaran turbin itu bakal terus-terusan ngedorong sisa air buat sesaat. Nah, inilah inti dari inersia. Dia menolak perubahan, baik pas mau mulai ataupun pas mau berhenti. Nah, bagian paling kerennya adalah gimana kita bisa nerjemahin analogi ini ke dunia listrik. Pompa air itu ibarat baterai atau sumber listrik kita. Aliran airnya yaitu arus listrik, dan tentu aja turbin air yang berat tadi itulah induktor kita. Momentum atau inersia si turbin di dunia listrik kita sebut sebagai inersia listrik. Jadi poin paling krusialnya itu ini. Kalau ada satu kalimat yang harus banget kamu ingat soal induktor, ini dia kalimatnya. Arus di dalam induktor tidak bisa berubah secara instan. Titik. Arusnya nggak bisa tiba-tiba loncat dari 0 ke 100 atau sebaliknya anjlok gitu aja. Ini adalah aturan emasnya, bisa dibilang ini DNA-nya induktor. Oke, sekarang kita udah ngerti apa yang dilakuin induktor berkat analogi turbin tadi. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, gimana caranya dia melakuin itu? Apa sih yang bikin gulungan kawat biasa jadi punya kekuatan super kayak gini? Semuanya itu berawal dari satu hukum fisika yang super mendasar yang ditemuin sama Hans Christian Ørsted. Setiap kali ada arus listrik yang ngalir lewat kawat, arus itu pasti bakal menciptakan medan magnet di sekelilingnya. Dan ini dia, cara jenius buat membangun kekuatan itu. Kalau kawatnya lurus aja, medan magnet yang dihasilin itu lemah banget dan nyebar kemana-mana. Tapi, coba deh kita tekuk kawatnya jadi satu lingkaran, medan magnetnya langsung jadi lebih fokus di tengah. Dan puncaknya adalah waktu kita gulung kawat itu berkali-kali jadi kumparan padat atau solenoida. Medan magnet dari tiap lilitan bakal saling menguatkan dan menciptakan satu medan magnet yang super kuat dan seragam di dalamnya. Medan magnet yang kuat ini sekarang seolah-olah punya kemauannya sendiri. Dia nggak suka diubah-ubah dan bakal melawan setiap usaha perubahan. Nah, perlawanan ini punya nama teknis GGL balik atau back EMF. Kenapa disebut balik? Soalnya ini adalah tegangan yang mendorong melawan balik perubahan arus yang nyiptain dia. Inilah dorongan balik magnetis yang ya persis kayak inersia mekanis dari turbin air kita tadi. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang ayo kita lihat buktinya langsung. Kita bakal lihat gimana efek inersia listrik ini kelihatan nyata di sebuah sirkuit. Pertama-tama, di sirkuit simple yang isinya cuma resistor, kalau kita nyalain dan matiin saklar, arusnya itu bakal langsung naik dan langsung turun. Nggak ada jeda, nggak ada tunda-tundaan. Dan inilah dia momen pembuktiannya. Coba lihat di osiloskop. Sirkuit yang cuma pakai resistor itu sinyalnya kotak sempurna, sudutnya tajam 90 derajat. Tapi begitu kita tambahin induktor, bam! Lihat kan? Sudut-sudut tajam itu jadi tumpul dan melengkung. Ini bukti visual kalau induktor lagi bekerja. Dia memperlambat perubahan arus, bikin arusnya naik dan turun secara perlahan dan jauh lebih mulus. Efek menghaluskan atau smoothing ini bukan buat gaya-gayaan loh. Ini adalah salah satu tugas utama dari sebuah induktor. Dia itu bertindak kayak filter di dalam power supply.
Buat mastiin, semua perangkat elektronik kita yang sensitif itu dapat daya yang bersih dan stabil, tanpa ada lonjakan-lonjakan yang bisa ngerusak. Sekarang, ayo kita mundur sedikit dan lihat gambaran yang lebih besar lagi. Gimana sih gulungan kawat sederhana ini bisa muncul di berbagai teknologi di sekitar kita, dari yang paling biasa sampai yang paling luar biasa? Jawabannya ada di mana-mana. Mulai dari charger ponsel dan power supply PC kamu buat menghaluskan daya, di dalam motor listrik yang ngegerakin hampir semua hal, di trafo-trafo listrik buat naikin dan nurunin tegangan, sampai ke teknologi super canggih kayak mesin MRI di rumah sakit, kereta maglev yang bisa melayang di atas rel, dan yang paling gila, di dalam reaktor fusi tokamak yang pakai medan magnet raksasa buat ngurung plasma yang suhunya lebih panas dari inti matahari. Luar biasa banget kan? Gimana tindakan sesimpel menggulung seutas kawat ternyata bisa menghasilkan teknologi yang benar-benar mengubah dunia. Mulai dari bikin daya di ponsel kita stabil, sampai usaha manusia buat menciptakan matahari buatan di bumi. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin penasaran, dengan kekuatan inersia listrik yang dahsyat ini, kira-kira masa depan seperti apa lagi ya yang bisa kita bangun?